La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan, yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Wastathna ba'duhum quburas sholihin. Dan sebagian daripada mereka mengecualikan kuburus sholihin wa a'immatul muslimin, dan pemimpin. Fayajuzul bina'u 'alaiha walau fil musabbal. Maka dia akan menghidupkan kubur ini dengan cara berziarah. Dan ini juga wa tuhramu minal ihana, agar orang tidak melakukan penghinaan terhadap kubur itu. Jadi misalnya ada makom kan depan kan, perasaan nih, seakan-akan kalau kita sholat di, apalagi kalau pas depan itu kan perasaan kita, gini kayak kita nyembah kuburan nih, kira-kira begitu. Nah, mungkin itu perasaan itu yang bisa jadi. Ya seharusnya yuwaswisu itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kedua bisa ya tadi thariqun li'ilamil mustahab, cara untuk memberitahu hal-hal yang disunnahkan. Misalnya mana yang kemudian lebih baik ini, lebih baik saya kasih tanda di dalam kalau memang misalnya sudah ada kuburan, atau kan misalnya masjidnya direhab kembali, kuburannya itu berposisi berada di luar kalau kita mau memilih. Nah kalau sekarang kalau misalnya saya mau bongkar, bongkar kuburannya bawa keluar, boleh enggak dalam fikih itu? Nah itu kan dalam fikih yumbasul mayit itu menggali kembali mayat itu ada syarat, ada 4 syaratnya. Ada teman saya, itu teman saya baru lihat keranda mayat saja tidak bisa tidur 1 malam. Ya ada yang seperti itu, yang terbayang dalam pikirannya itu ya itu jin-jin. Ada juga yang begitu melihat kubur, yang terbayang dalam pikirannya berhala. La'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masjidan, yang menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, tentang hadis ini dzakarul ulama'u anna ma'na hadzal hadis. Ulama coba menerangkan ini hadis. Kata beliau, as-sujudu laha, sujud untuk kuburan itu. Wassalatu ilaiha, dan solat menghadap ke kuburan itu. Tujuannya memang dia solat menghadap ke kuburan. Misalkan kuburan itu berada di sebelah timur, dia menghadap ke timur. Kuburan itu di sebelah barat, dia menghadap ke sebelah barat. Seperti kama yaf'aluhu al-yahudu wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara. Fa innahum kanu yasjuduna lil kubri anbiya'ihim, mereka memang seperti itu. Maka ini ya mungkin bisa dijadikan seperti yang kita sebut tadi. Amma man ittakhadha masjidan bi jawaris sholihin. Nah, adapun orang yang membangun masjid bi jawaris sholihin. Nah, ini jawari ini bahasa lain dari kubur. Kuburnya orang-orang soleh, bi qasdit tabarruki. Tujuannya untuk tabarruk, duna ta'zim, bukan memuliakan tapi tabarruk. Awafaqa fi sholati anna amamahu kubrun. Atau kebetulan memang di hadapan mereka ada kubur, lam yaksud at-tawajjuhu ilaihi, kemudian tidak bertujuan menghadap ke situ, fala yadkhulu fil wa'idil madhkuri fil hadis. Maka tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tadi itu. La'anallahu al-yahud. Nah, apa dalil mereka ini, pengarang ini? Apa dalilnya? Wa qad qala Allah Ta'ala fi qissati ahlil kahfi. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang kisahnya ahlul kahfi, nah, ashabul kahfi, qala alladzina ghalabu ala amrihim. Ini dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi. Berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, la nattakhidanna alaihim masjidan, kami akan jadikan di atasnya masjid. Nah, wa qad dzakara ahlut tafsir anna alladzina ghalabu ala amrihim hum al-mu'minun. Yang dimaksud tadi menguasai urusan mereka, artinya pemimpin mereka, itu adalah orang beriman. Wa akhbarallahu ta'ala annahum ittakhadhu ala ahlil kahfi masjidan. Dan Allah beritahu
bahwa mereka ini menjadikan kuburannya Ahlul Kahfi sebagai masjid. Fa fi dzalika dalilun ala ittikhadil masajid ala kuburis salih. Maka itu dalil. Nah, ini dijadikan dalil. Seperti itu. Jadi untuk kasus pertama itu memang boleh ya? Iya, boleh. Untuk kasus selama itu bukan tanah wakaf, kuburan. Iya. Tapi kalau pribadi kemudian dibangun di atasnya masjid, boleh. Boleh. Nah sekarang kasus yang lain kan, dan saya kira juga ini banyak. Iya. Kita bicara Indonesia sekali lagi nih ya, bicara umat kita secara keseluruhan di Sulawesi Barat, misalnya. Kasus di mana perluasan, nah itu tadi kasus yang kedua, kasus perluasan, di mana ketika masjid itu dibangun mungkin dia kecil, tapi ternyata di depannya kah atau di belakangnya kah, kemudian pada saat itu pengurus masjidnya kemudian membangun, merehab, membesarkan ini masjid, meluaskan sehingga kuburan ini tercover di dalamnya. Seperti apa itu sih? Nah, kalau yang seperti itu sampai sekarang ada bukti nyata, yaitu kuburan Rasulullah yang ada di Masjid Nabawi. Qad ajma'al muslimuna ala tawsi'il Masjidin Nabawi hatta sara kubru sallallahu alaihi wasallam wa kubru sahabaihi wastal masjid. Nah, sepakat semua ahli sejarah sepakat bahwa Masjidil Nabawi itu mengalami perluasan, sehingga kuburnya Nabi dan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar berada di tengah. Nah, kemudian walam yusma anna ahadam minhum naha an dzalika. Nah, sebelumnya bimur aminal ulama wal fuqaha, dan kejadian itu dari zaman ke zaman disaksikan oleh ulama dan para ahli fikih menyaksikan kejadian tapi itu. Ada yang walam yusma anna ahadan minhum, tapi tidak seorang pun dari mereka yang pernah melarang itu. Berarti itu hukumnya diperbolehkan. Tapi itu kan kasus Nabi. Nah, di situ kita kiaskan. Nah, dari situ kita kiaskan. Bukan yang lain. Ya sama. Dari situ kita kiaskan. Walaupun dia bukan ulama, walaupun dia bukan siapa-siapa. Iya. Nah. Kan tadi inti masalahnya tadi itu adalah itu tadi la'anallahu al-yahuda wan nasara. Itu inti masalahnya. Kenapa ada sebagian saudara kita yang enggang kalau ada kubur di dalam masjid? Nah, itu masalahnya. Ya kan banyak begitu. Bahkan tidak mau masuk masjid gara-gara kuburan ada di dalam. Iya. Itu yang menjadi inti masalah daripada apa yang mereka sampaikan. Jadi kalau misalnya ada Masjid Nabi Umar Abu Bakar itu kan Masjid Nabawi ya. Makamnya Nabi Abu Bakar dengan Umar itu kan tidak berada di wilayah. Maksudnya orang itu kan menghadap kemana ya? Tetap menghadap ke arah kiblat. Iya. Dan kuburnya Nabi akan tetap, karena kuburnya waston, dia menjadi di tengah-tengah masjid itu, meskipun bukan di tengah pas. Tapi kuburnya Nabi dengan mimbar itu berada di antara kubur Nabi dengan mimbar itu mihrab. Jadi orang yang di sini ada orang yang sholat, misalkan kubur Nabi ya. Nah, sebelah kanannya ada, sebelah kirinya ada, belakangnya juga ada, karena besar Masjid Nabawi. Jadi berarti ada juga orang yang sholat ada ke kuburan. Berarti ada juga yang menghadap ke kuburan. Iya. Ada. Dan itu enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Nah, itu tadi itu. Kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Karena memang tadi dia kalau ke timur juga. Ya, dia menjadikan itu arah kiblat. Dia arah sholatnya itu dia jadikan. Tapi kan makam Nabi di masjid, dan saya kira bukan hanya di makamnya juga Imam Syafi'i misalnya kan di Mesir. Beberapa ulama yang lain juga begitu. Tapi kan masalahnya seperti kuburannya kekasih kita tercinta Muhammad Al-Mustafa. Kan itu ada ada dindingnya begitu yang membedakan dia makam ini dengan masjid. Nah, kalau misalnya ada masjid yang misalnya ini ada kuburan, apa memang harus atau bagaimana itu? Nah, apa kita ratakan ataukah ada tandanya? Ya, begini ya. Masalah memberi tanda atau anggaplah menyemen. Nah, di semen itu kubur dan sebagai tandanya ya. Ini ada hadis Rasulullah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal kubur.
Rasulullah melarang untuk memplaster kubur. Plaster maksudnya? Di dinding. Oh, iya. Dinding itu. Wa ayyuk ada alaihi, dan duduk di atas kubur. Nah, wa yubna alaihi, dan membangun kubur. Nah, dari hadis inilah sehingga timbul perdebatan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan nahyunnya di situ adalah bimaknal karahah, makruh. Ada juga yang mengatakan makna tahrim, haram hukumnya. Nah, haram hukumnya membangun. Nah, haram hukumnya membangun. Ini menjadi perdebatan panjang ini. Sampai maksudnya tunggu dulu. Membangun itu maksudnya kan kalau rata-rata kuburan kita itu kan ada jadi memang begitu, lalu kemudian dipasang di atasnya begitu nisannya yang dalam bentuk batu misalnya kan. Iya. Apa itu membangun? Atau yang dimaksud dengan membangun itu dibatakan, baru diplester, baru di. Nah, itu kalau yujassasu yujassasu kan dulu belum ada semen. Jadi yujassasu itu adalah tanah untuk merekatkan. Kalau bahasa sekarang mungkin semen. Nah, jadi di semen kubur itu, nah itu yang tidak boleh kemudian dibangun di atasnya seperti kubah, rumah itu juga tidak boleh. Nah, duduk juga di atasnya itu tidak boleh. Nah, makna tidak bolehnya ini yang menjadi perdebatan ulama. Bukan pada bentuknya. Bukan. Makna pertama dulu makna tidak bolehnya. Maksudnya makna tidak bolehnya ini apakah berarti haram atau makruh? Nah, kan beda. Kalau haram berarti dosa, makruh tidak. Nah, jadi ini perdebatan panjang di kalangan ulama, perdebatan panjang, sehingga hal yang seperti ini artinya kita tidak boleh terlalu. Kalau ada saudara kita yang tegas tentang itu ya silahkan. Tapi kalau ada juga yang tidak tegas ya tidak apa-apa. Karena memang sejak dulu perdebatannya. Itu perdebatan panjang tentang itu. Kalau kita madhab Syafi'i, nah itu ditafsir, artinya diperinci. Beliau mengatakan dalam kitab ini, ammal bina'u ala kuburi faqad dzakara ulama'u fi dzalika tafsilan. Adapun membangun di atas kubur, nah ulama itu memperinci. In kana fi ardin mamlukatin li nafsi, kalau itu di tanah milik sendiri, au li ghairihi bi idni, atau tanahnya orang lain tapi diizinkan, bahwa makruhun. Makruh kata beliau. Wala yahrumu, tidak sampai pada derajat haram. Sawaun akana bina'u kubbatan au ghairaha, baik yang dibangun itu berbentuk kubah atau selainnya. Nah, ini itu makruh tadi ya. Makruh kalau di tanah pribadi atau ada orang tapi ada izinnya. Ada izin. Wa in kana fi maqbaratin mauqufatin aw musabbalah. Kalau di tanah wakaf bahwa haram. Maka hukumnya haram. Tapi yang menarik, wa illatut tahrim. Illat kenapa diharamkan? At-taharruzu anid dabni wat tadyiqi lil maqbari la ghairah. Nah, kenapa diharamkan? Karena mencegah orang lain untuk menggali dan menguburkan lagi di situ. Yang kedua adalah mempersempit. Jadi ini dua ilatnya, la ghairah, tidak ada ilat lain kata beliau. Ini hanya dua. Nah, jadi kalau dua ini tidak ada, misalkan dibangun tapi sama sekali tidak mempersempit karena memang jatahnya seperti itu. Misal diperjatah. Tidak mempersempit jatahnya seperti itu. Ukuran di kota-kota itu memang jelas itu ukurannya. Atau tidak mempersulit orang untuk dafnu, mengubur kembali. Seperti tadi hanya diletakkan, kan bisa diangkat baru dikuburkan lagi. Karena ini tanah kan kalau sudah hancur bisa digali, dipindahkan tulang belulangnya lalu menguburkan lagi yang lain, itu kan boleh. Seperti kasus di Mekah Tanah Haram. Nah, dua ilat ini. Jadi kalau tidak ada ini dua, maka berlaku kaidah al-hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Nah, hukum itu berlaku sesuai ilatnya. Kalau ilatnya tidak ada, berarti tidak haram. Maka tidak haram. Meskipun dia tanah wakaf. Nah, kemudian ini juga wastasna ba'duhum quburas sholihin. Dan sebagian daripada mereka mengecualikan kuburus sholihin wa a'immatul muslimin, dan pemimpin. Fayajuzul bina'u 'alaiha walau fil musabbalah. Boleh meskipun di tanah wakaf itu. Musabbalah itu boleh. Pemimpin dengan kuburan soleh. Kuburan soleh. Apa alasannya? Lima fi dzalika min ihya'iz ziyaratil ma'muri biha fil syuru'i. Karena dengan membangun kuburan orang yang soleh, a'immatul muslimin, maka itu akan menghidupkan kubur tersebut dengan ziarah. Nah, dan ziarah itu diperintahkan dalam
Syuruk, agama kita kan memerintahkan kita untuk menziarahi orang-orang yang berjasa dalam hidup kita, para ulama. Berarti para ulama kalau bersebut tanah wakaf boleh dikasih besar? Boleh dikasih besar. Di sini disebut juga walid tabarruki biha, dan untuk mengambil tabarruk. Nah, mengambil tabarruk. Nah, seperti itu. Berarti memang dibedakan ya. Iya. Ini bukan diskriminasi, tapi memang jasa dan laku perbuatannya selama hidup kan menjadi. Itu tadi aimatul muslimin maksudnya bupati, gubernur apa? Bukan. Oh, bukan. Pemimpin maksudnya pemimpin dalam agama. Oh iya. Pak Imam? Iya, Pak Imam. Pak Imam bisa. Oh, berjasa luar biasa Pak Imam itu. Beruntunlah Anda jadi Pak Imam. Mengalahkan bupati, mengalahkan gubernur ya. Di sini beliau ditanya. Oke. Hal ma yaf'aluhu an-nasu fi katsirin minal biladi minat tajsis lil mujarradil abas. Kan di antara alasannya saudara kita yang mengatakan tajsis itu menyemen masjid, menyemen kubur, itu haram karena abas, menyanyiakan harta saja, tidak ada gunanya. Nah, beliau ditanya bagaimana dengan kebiasaan orang-orang saudara kita di negara-negara, di kampung-kampung itu mentajis, apakah termasuk daripada menyanyiakan? Beliau mengatakan lam yaf'alu dzalika li mujarradil abas. Mereka itu melakukan bukan menyanyiakan, wazina juga bukan juga karena untuk menghias saja. Tapi li agradin hasanatin wa masalih. Mereka memiliki tujuan yang baik dan yang bagus. Minha diantaranya ayu orafa kaunuha kubron, supaya orang tahu bahwa ini kubur. Nah, supaya orang tahu bahwa ini kubur. Patahya biziarah, maka dia akan menghidupkan kubur ini dengan cara berziarah. Dan ini juga wa tuhramu minal ihana, agar orang tidak melakukan penghinaan terhadap kubur itu. Jadi misal ada kuburan di dalam masjid, kemudian kita ratakan, itu akan menimbulkan ihana, akan menimbulkan merendahkan itu, apalagi kalau kubur orang-orang soleh, itu akan merendahkan. Kuburan wali. Iya, merendahkan. Mana yang dimaksud dengan merendahkan? Misalkan duduk di atas kubur, karena dia tidak tahu lagi. Akhirnya dia duduk di atas kubur. Nah, padahal Rasulullah itu melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang. Beliau mengatakan la ayyajlisa alal jamrati, duduk di atas bara api, kemudian patahriqa siyabahu, membuat bajunya hangus, watajusso, kemudian kebakaran itu masuk ke dalam dirinya, artinya terbakar juga kulitnya, khairun min ayyak adalal kubur. Masya Allah. Itu lebih baik daripada duduk di atas kubur. Nah, kira-kira kalau seperti kuburan para wali, padahal itu kan yang dimaksud itu kan kuburan biasa, kuburan umum. Apalagi kalau wali. Kuburan wali, kemudian kita sengaja untuk mengaburkan, kita sengaja untuk membuat orang tidak mengenal. Nah, lalu ternyata terjadi ihana seperti itu. Jadilah kubur-kubur itu diinjak. Di hadis lain, kata beliau, yang kurang lebih artinya begini: berjalan di atas pedang lebih aku pilih daripada berjalan di atas kubur. Nah, bagaimana dengan menginjak-injak kubur dan seterusnya? Apalagi di makom itu biasa justru selfie itu, duduk baru ke selfie, gitu. Ya, yang diharamkan itu duduk di atas pas itu, di atas pas anunya, di atas pas mayat itu. Nah, itu yang tapi kan kalau makom begini kan ada biasa anunya duduk di sini kan. Nah, kalau kan misalkan ini mayatnya, ini hanya dindingnya saja. Ya, ini enggak apa-apa di sini. Di sini. Iya, yang tidak boleh itu pas di atas. Pas di atasnya. Iya, itu yang tidak boleh. Tapi kan tidak boleh juga duduk di atasnya karena ada tiangnya. Tapi yang jelas tadi ketika ada kuburan di dalam masjid tadi itu misalnya, ketika misalnya diratakan itu memang hampir pasti kita duduk atau injak itu akan berpotensi ihana. Iya, akan berpotensi. Jadi baiknya seperti itu. Baiknya kita kita nampakkan bahwa itu kubur.
Baiknya seperti itu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat beliau memang melakukan itu, beliau melakukan tanda. Nah, beliau memberikan tanda bahwa ada itu kasus dalam kubur, dalam masjid itu bukan. Oh bukan ya, secara umum ya. Secara umum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan di sana. Nah, meletakkan tanda. Kalau dalam kitab Tuhfah itu disebut lagi, tapi ini tentang menulis nama. Iya. Kan itu termasuk tanda ya, menulis nama. Beliau menyebutkan Imam Ibnu Hajar, kata beliau, nudiba kitabatu ismil li mujarradit ta'rifi bihi ala tulis sinin. Disunnahkan menulis nama. Nah, makanya di batu nisan biasa kita dapat tulis nama, tanggal lahir dengan tanggal meninggal. Nah, la siyama kubural anbiya'i was sholihin. Lebih lagi kalau kuburan nabi dengan orang-orang soleh. Memang harus ditandai. Memang ditandai li'annaha tariqul lil i'lamil mustahab. Karena menandai adalah jalan untuk melakukan hal-hal yang disunnahkan. Mana hal-hal yang disunnahkan? Ziarah. Kalau tidak ada tandanya, ya mana kita tahu makam siapa ini. Nah, dan itu akan dilupakan nanti. Nah, dilupakan padahal orang yang sangat berjasa kepada kita. Jadi dengan memberikan tanda kita kenal, oh ini ulamanya, ini kuburnya ulama ini kuburnya ulama ini. Kita ziarah. Kan kadang-kala juga kan memang ini bias perasaan sebetulnya. Iya. Kita masuk masjid, ini ada makom kan depan kan. Perasaan nih. Iya. Seakan-akan kalau kita sholat di, apalagi kalau pas depan, itu kan perasaan kita. Gini kayak kita nyembah kuburan nih kira-kira begitu. Nah, mungkin itu perasaan itu yang bisa jadi. Ya seharusnya yuwaswis itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi. Padahal kaidah fikihnya memang membolehkan. Ya, membolehkan. Jadi tadi kasus memang harus ditandai ya. Ya, ditandai agar tidak berpotensi ihanah tadi. Yang kedua, bisa ya tadi tariqun li'lamil mustahab. Cara untuk memberitahu hal-hal yang disunnahkan. Atau bagaimana kalau misalnya makom itu di samping dikasih tanda tadi itu yang bentuk makom atau apa, sekalian aja di dinding. Maksudnya kalau orang mau masuk misalnya mau ziarah makam kan ada tempatnya meskipun itu berada pada di tengah-tengah. Boleh. Artinya dibuatkan dia ruangan seperti gitu. Kubah meskipun misalnya jadi berada di tengah-tengah. Iya. Tidak usah, karena itu tadi itu tadi kan pakai perasaan kita ini. Kita sholat di depan kuburan ini. Berarti kalau begitu tauhidnya yang harus diperkuat. Oh iya. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Tauhidnya harus diperkuat ya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Bukan lagi inni wajjahtu wajhiya lil qubri. Bisa jadi itu karena kan banyak ini kasus-kasus memang orang sama sekali memang ada masjid yang di dalamnya ada kubur, itu betul-betul tidak mau masuk masjid itu untuk melaksanakan sholat. Jadi clear tadi ya bahwa Anda pun kalau sholat di dalam masjid yang ada kuburannya tetap sah sholatnya karena yang kita sembah tadi lillahi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi bukan ke kuburnya. Kalau misalnya ada perluasan boleh tetap harus ditandai. Bukan harus baiknya agar supaya tadi tidak terjadi ihanah, tidak terjadi penghinaan, perendahan. Mana maksudnya perendahannya itu yang dilarang oleh Rasulullah. Perlakuan kita terhadap kubur itu yang dilarang oleh Rasulullah yaitu tadi berjalan di atasnya, duduk di atasnya. Nah, yang dilarang karena memang agama kita ini Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, laqad karramna bani Adam. Kami sudah muliakan anak cucu Adam. Nah, termasuk pemuliaannya perlakuan kita ketika dia hidup sama dengan ketika dia mati. Kita hormati. Jangan sampai hidupnya saja dihormati tapi matinya tidak. Iya. Jadi clear tadi. Jadi untuk kasus pertama sekalipun itu adalah kuburan
kemudian dibangun di atasnya masjid, selama itu adalah wakaf, maka itu boleh ya? Ya. Boleh. Tetapi untuk kasus yang kedua, dan saya kira ini yang mayoritas di kita, memang kasus masjid yang perluasan. Kemudian setelah itu kuburan yang berada di luar itu kemudian masuk dalam area masjid. Ya, bukan dengan cara membangun masjid baru, atau meninggalkan masjid itu lalu sholat di masjid yang lain jalannya, tetapi ada cara-cara lain yang lebih elegan, dan saya kira itu dibenarkan oleh syariat agama kita. Kita jangan terlalu takut dengan kubur. Nah, meskipun Nabi SAW dalam satu riwayat beliau menyampaikan bahwa pemandangan yang paling yang beliau takuti adalah kubur. Nah, yang beliau takuti dalam pemandangan kubur itu bukan karena seperti anggapan kita selama ini seram, angker, akan keluar pocong dan seterusnya, bukan. Tapi tazkiratul maut, mengingat tentang kematian dan luar biasanya alam kubur itu. Nah, dengan demikian karena ada juga saudara kita yang begitu melihat kubur, ada teman saya, itu teman saya baru lihat keranda mayat saja tidak bisa tidur satu malam. Ya, ada yang seperti itu, yang terbayang dalam pikirannya itu itu jin-jin. Ada juga yang begitu melihat kubur, yang terbayang dalam pikirannya berhala. Nah, sehingga sedikit-sedikit menuduh ubadul kubur, penyembah kubur. Nah, padahal tidak. Tidak semua orang yang datang ke kubur itu ubadul kubur. Tidak semua orang yang sholat di hadapannya ada kubur kemudian ubadul kubur. Tidak. Tetapi lagi-lagi masalah ubadul kubur atau menyembah kubur dan seterusnya itu kembali kepada hati. Nah, kembali kepada hati kita, menyembahnya kemana. Jadi meskipun kita berada di samping kubur, di dekat kubur, kemudian sholat menghadap ke sana, ya belum tentu kita menyembah. Wajjahtu wajhiya, tetap itu wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kemudian masalah mentajsis, membina. Nah, lagi-lagi ini membangun kuburan atau menyemen kubur. Nah, ini adalah hal ikhtilaf di kalangan ulama. Ini adalah sesuatu yang dari dulu diperdebatkan. Nah, kalau sesuatu itu diperdebatkan, kita harus legowo. Artinya ketika ada saudara kita yang memilih pendapat si A, ya silahkan. Kita memilih pendapat si B, ya silahkan. Tapi kan al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar al-khuruju minal khilafi mustahab, iya. Nah, itu untuk diri kita, tapi tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat saya. Maksud saya begini, ini ada misalnya nih win-win solutionnya ya, sebagai jalan tengahnya. Misalnya mana yang kemudian lebih baik ini, lebih baik saya kasih tanda di dalam kalau memang misalnya sudah ada kuburan, atau kan misalnya masjidnya direhab kembali, kuburannya itu berposisi berada di luar, kalau kita mau memilih. Nah, kalau sekarang kita tinggal lihat kasusnya, maslahahnya yang mana lebih maslahah. Misalkan kita memilih antara merehab dengan tanda, membatasi kubur itu, memberi tanda. Nah, kita lihat ekonomi kita bagaimana. Merehab kan butuh biaya banyak. Jangan sampai itu lagi membuat kita meminta-minta kepada orang dan seterusnya. Maka buatkan tanda saja. Tetapi kalau ini awal daripada membangun kita, misalkan awal daripada membangun kita. Nah, ini belum, artinya kasusnya beda. Karena baru mau membangun maka lebih baik disimpang di luar saja. Ya, di luar saja. Tapi kalau sudah ada di dalam, nah agar tidak terjadi ihana tadi itu, ya kasih tanda. Kalau misalnya saya mau bongkar, bongkar kuburannya, bawa keluar, boleh enggak dalam fikih itu? Nah, itu kan dalam fikih yumbasul mayit itu menggali kembali mayat itu ada syarat, ada 4 syaratnya. Misalnya mana yang kemudian lebih baik ini, lebih baik saya kasih tanda di dalam kalau memang misalnya sudah ada kuburan, atau kan misalnya masjidnya direhab kembali, kuburannya itu berposisi berada di luar, kalau kita mau memilih.
Nah, kalau sekarang, nah untuk membawa keluar itu alasannya apa? Nah, karena keindahan masjid misalnya, atau karena tadi itu takut sama kuburan, ya kan? Berarti masalahnya bukan di kuburan, tapi masalahnya orangnya. Oh iya, berarti orangnya yang harus dikasih keluar. Orang bukan juga dikeluarkan, perasaan takutnya itu yang harus dikeluarkan dari orang itu, bukan orangnya yang harus keluarkan. Oke. Jadi karena kalau mau kasih pindah mayat ya jelas ada syaratnya, dan saya kira kasus kemarin seperti di Pulau Wali itu yang berada di pinggir pantai ulama kita yang kemudian dikasih, karena kan ada syaratnya, kalau tidak dikasih pindah kan hancur itu. Guru Mukhtar Badawi pasti mayatnya, kuburannya itu akan dimakan oleh laut. Tapi untuk kasus mengeluarkan kubur di dalam masjid tidak ada alasan. Berarti orangnya, mindset berpikirnya yang harus saya kira bertanya kepada ulama kita. Saya kira begitu Oke, cukup tadi. Oke, teman-teman sekalian. Ada teman saya di Pulau Ali itu baru lihat keranda mayat. Paling sebetulnya itu penyakit begitu, penyakit nggak bisa diobati itu, ndak itu bisa ke psikiater. Ini berarti terkait dengan persoalan mindset berpikir ya, lihat kuburan. Mudah-mudahan ini menjadi referensi racun bagi Anda, referensi racun positif dalam memandang agama kita ini yang luar biasa. Tasamuhnya luar biasa, tasamuhnya, toleransinya ketika itu berkaitan dengan persoalan muamalah. Kasih Ustaz sudah hadir berbagi. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa bagi Anda untuk like dan komen, dan bagi Anda yang belum subscribe silahkan tekan lonceng subscribe-nya dan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru dalam channel ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.